Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Komikpedia Channel. Nah, hari ini teman-teman, di siang hari ini kita akan sedikit mereview ya komik yang saya punyai selanjutnya, yaitu tentang Dear Boys. Nah, Dear Boys ini kita ada 3 seri, nanti kita akan buat 3 video. Nah teman-teman, jangan sampai lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap eksis di YouTube, dan juga jangan sampai lupa untuk beli komiknya, komik-komik baru, komik yang angka dan komik yang masih layak di koleksi. Nanti juga teman-teman bisa membeli komik Dear Boys ini agar tetap bisa kita koleksi dengan penuh keyakinan. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya, ini seri yang kedua. Jadi tadi seri yang pertama sudah kita bahas di video sebelumnya. Hari ini akan kita bahas seri yang kedua. Jadi seri yang kedua ini adalah lanjutannya seri yang pertama kemarin videonya kita buat. Jadi sekarang kita akan membahas Act 2 atau lanjutannya dari Act 1. Ini yang pertama, yang pos 1 ya, kebanyakan ini hitam ya. Jadi ini adalah salah satu komik yang saya sukai juga, karena dari desainnya juga covernya hitam, warnanya lebih bagus, lebih menarik. Kita akan bacakan. Kazuhiko Aikawa CS kembali beraksi setelah mengalami depresi berat saat kalah telak melawan Naruto Uchiwa di pertandingan rookie SM Kanto. Tim basket Mizuho kembali bangkit dan dengan masuknya anggota ke-6 Toya Takashina. Tim Mizuho bertekad merebut gelar juara di Inter High. Pelajaran menjadi sang juara pun dimulai. Nomor 1 ya, ada 4 skin newcomers beginning, pertemuan pertama PC season. Jadi ini lanjutannya. 1, 2. Saat menonton pertandingan Shonan Cup, Aizawa CS bertemu lagi dengan isi kelompok basket misterius. Sementara di Touji Cup, Narita Chuo tak berdaya melawan kekuatan sang tuan rumah. Taktik yang digunakan waktu mengalahkan Mizuho di pertandingan rookie Kanto sama sekali tak mempan terhadap Tendoji. Ini kekuatan Tendoji setelah perubahannya sang kapten Kazuhiko Aizawa. 2. Dog Fight Warrior, his stoicism, growth rate, dan nomor 9 potret sang raja. Ya, nomor 2. Nomor 3 ini rental ya, nomor 3 ya, nomor 3 rental. Terus tim Tendoji menghadapi sedikit masalah dengan salah satu 3 point shooter mereka, Kamakura, yang down karena cedera di lengan kanannya. Sementara di Mizuho, para pemain inti dan anggota baru bergabung dan melakukan permainan 5 lawan 5. Dan di luar dugaan ternyata ada juga anggota anak kelas 1 yang bisa menerima operan Fujiwara dengan yang tanpa ancang-ancang itu. Nomor 2, nomor 3. The pride people will depends on the place rookie which he aim the couple. Nomor 14. Ini rental ya teman-teman ya. Ada stapelnya. 4. Menghadapi pertandingan penyisian Inter High, masing-masing tim berlatih keras dan berusaha mengasah teknik andalan mereka. Di pertandingan penyisian Shonan Dai Sagami versus Sobu, Shonan menang telak 127 versus 63. Sementara Mizuho berhadapan dengan Fujigaura yang melakukan perlawanan dengan memanfaatnya tinggi badan. Akhirnya debut pertama The Six Man di pertandingan resmi. Ini nomor 4. Go to the top, pertandingan pertama Six Man Top 4 Prefektur Kanagawa, biru dan merah pertemuan kembali. Ini ya teman-teman ya, ini nomor 4. Nomor 5, Mizuho yang sempat terdesak saat melawan Honmoku Higashi di awal babak pertama, sedikit-sedikit mulai mendapatkan celah. Lalu di babak kedua, kedua tim saling berlomba mencetak angka dengan serangan cepat mereka.
Tapi di saat babak kedua hampir berakhir, ya Kishimaru dan Honmoku tiba-tiba ambruk. Ada apa? Nanti kita tunggu cerita selanjutnya. Ini hanya sinopsis singkat. Renewal, switch on and off, 5 men in 1 day, tembak terus, katastrofi. Ini ya nomor 5. 6. Setelah pertandingan Mizuho versus Honmoku Higashi, kali ini giliran Akademi Yokoshima versus Shonan Daisakami. Di awal babak pertama mereka sempat bermain imbang, tapi kekesalan Fuse pada permainan tim Yokohama dengan 3 poin shooternya membuat Fuse melancarkan serangan 3 point play. Nomor 6. Steady person satisfaction inside his role, penyerangan dan pertahanan di bawah ring. Ini covernya ya, nomor 6. 7. Demi membuat selisih angka yang jauh, Fuse terpaksa menurunkan Dorogi, si anak kelas 3 yang tidak disukainya. Sementara Jojiro yang telah berusaha keras namun akhirnya terkena 5 kali foul. Kembali ke bangku cadangan, posisi Jojiro digantikan Miura sang 3 point shooter. Selain Jojiro, ternyata Toya yang sudah lemas pun kembali ke bangku cadangan. Lalu yang menggantikan Toya, plus outside, kejar, pertarungan frontal mode serius dilema. Ini ya, nomor 7. 8. Di 3 menit terakhir babak kedua pertandingan antara Mizuho melawan Shonan, masing-masing tim bermain cepat dan hampir seluruh bola yang mereka tembakkan tidak pernah meleset. Demi menambah perbedaan perolehan angka di detik-detik terakhir, Fuse mencoba menembakkan tembakan 3 point. On fire, Ricket finish time, going so first contact vision. Ya, ini nomor 8. 9. Cedera lama di lutut kiri Fujiwara kambuh setelah pertandingan melawan Shonan. Untuk menutupinya, Fujiwara tidak ikut dalam formasi latihan untuk melawan Akademi Yokohama. Dan sebagai point guard pengganti dirinya, dia memasukkan Enomoto, si anak kelas 1. Luka yang menyakitkan, make a choice, get ready, decisive game, control game. Ini nomor 9. 10. Di akhir babak pertama, Akademi Yokohama memimpin dengan skor 27 baris 42. Namun mereka sempat dikejutkan dengan serangan cepat Mizuho yang tak terduga. Strategi seperti apakah yang akan dipakai sang kapten Akademi Yokohama untuk membendung serangan cepat Mizuho? Ini rental ya teman-teman ya, ada capnya tapi nggak ada statusnya, tapi termasuk rental. Wildcard, breakthrough, tactical point, right on wave, perasaan yang bertambah. Ini nomor 10. 11. Setelah menang dari Akademi Yokohama, sudah dipastikan bahwa Mizuho dan Shonan Daisakami lah yang berhak untuk ke Interhigh dan agar dapat bertanding dengan tenang saat Interhigh. Mizuho paling tidak harus mempersiapkan 1 atau sampai 2 orang dari anak kelas 1 yang akan selalu siap di bangku cadangan. Go ahead, wakil Kanagawa, step by step, aspiration, tujuan yang mengembara. Plus 12. Menghadapi pertandingan Interhigh dengan peraturan yang baru, Mizuho mempersiapkan diri dengan melakukan latihan intensif di musim panas. Tak disangka ternyata tim Honmoku Higashi dan Akademi Yokohama juga muncul di tempat latihan Mizuho. Nah, ini yang nomor 12. Kontra Summer Planning, latihan intensif musim panas Alcamers yang memikul hari esok. Ini ya, ini nomor 12. 13. Saat sedang latih tanding antara tim reguler melawan
anak kelas 1. Suisensi bermain kacau, tapi di menit terakhir berkat perkataan Toya permainan Suisensi sedikit berubah dan teamwork pun mulai membaik. Akankah anggota anak kelas 1 bisa menjadi penyangga bagi tim Mizuho di pertandingan Interhike nanti? Ini masih mulus ya teman-teman ya, ini kalau free ya masih mulus sekali baca ini. Arah luapan semangat, my way, kelanjutan dari mimpi, look back 13 ya, 13 14. Aikawa yang pergi ke Niigata setelah mendapat kabar ibunya sakit menyempatkan diri datang ke klub basket Tendoji, tempatnya dulu, dan sekembalinya dari sana teman-teman di Mizuho dibuat terkejut. Ada apa? Nanti kita buka. Jejak yang membekas, time leap, jalan yang terbuka, strong will, confidence. Ini Tendoji. Kejuaraan nasional olahraga SMU pertandingan bola basket putra. Ini ya, volumenya volume 14. Terus nomor 15. Akhirnya pertandingan basket nasional dengan SMU dibuka. Pertandingan pertama Mizuho akan melawan Kyukodai Fukuoka yang sudah menjadi langganan nongol di Interhike. Permainan seperti apakah yang akan diperlihatkan para pemain Mizuho untuk membendung serangan lawan? Ini nomor 15 ya teman-teman ya. Pembukaan Bapak Interhike, Spark, Face Up, cara kita, peranan diri sendiri. 15. Di pertandingan yang kedua, Mizuho dihadapkan pada teman lama, yaitu Kodena Nishi dari Okinawa. Kali ini tampaknya Mizuho enggak gampang mendapatkan celah mematahkan serangan Kadena, dan yang menjadi pusat perhatian di pertandingan ini adalah pertandingan 1 lawan 1 S-Team Aikawa, Mizuho, dan Tetsuta Kadena. Ini nomor 16. Collapse, next, burning start, puzzling, attack, getting hot. Ini nomor 16 ya teman-teman ya. 17. Di kuarter ketiga Mizuho masih gagal mengembalikan keadaan, namun saat menit kelima kuarter keempat Miura berhasil mengembalikan kepercayaan dirinya dan menembakkan 3 poin shoot yang mencengangkan lawan juga penonton. Nomor 17. Going drive, taking order, coming limit, leading shooter, running fire. 17. Covernya seperti ini ya, tetap hitam-hitam. 18. Di kuarter ketiga Mizuho masih gagal membalikkan keadaan, namun saat menit kelima kuarter keempat Miura berhasil membalikan kepercayaan dirinya dan menembakkan 3 poin shoot yang mencengangkan lawan juga penonton. Ini sama ini. Fighting Ace, Matching Attack, Marching Order, Campfire, malam yang menggelisahkan. 19. Di menit pertama kuarter 1 pertandingan antara Mizuho dan Shonan Daisakami, Toya tampak menunjukkan tekadnya mengalahkan Ayumi Fuse, sementara Dobashi dan Tsutomu pun nggak mau kalah menunjukkan kemajuan mereka di bawah ring demi menutupi posisi Miura yang sedang cedera. Tapi di tengah pertandingan hidung Toya tiba-tiba mengeluarkan darah. Nomor 19. Manifesto, Outburst, Territory, Target. 19. 20. Akhirnya Toya mengatakan alasannya bermain secara frontal di pertandingan kali ini, tapi berkat perkataan dari Dobashi, Taku, dan Aikawa, Toya pun kembali ke permainannya yang sebenarnya. Perebutan angka antar kedua tim pun berlangsung semakin sengit. TM Confusion, A Stone in Mind, Takashina Style, tanpa maksud yang sesungguhnya. Covernya seperti ini ya. 20. 10 volume lagi, ini nomor 21.
Pertarungan memperebutkan angka antara Sonon dan Mizuho terus berlanjut. Toya yang sudah terkena 4 fall di luar dugaan tanpa ragu-ragu memamerkan tembakan 3 poinnya di hadapan Fuse. Bahkan dia berhasil membuat Fuse terkena fall. 21 A long shot, different and consensus in abadi tunas, chapter 100 scan 100. Nomor 21 22 ini masih segel ya teman-teman ya, ini nggak bisa saya buka, saya bacakan sinopsisnya saja. Sebagai pengganti Toya yang terkena fallout, Enomoto ditarik masuk oleh Fuji. Mampukah Enomoto mengimbangi permainan lawan dan mengikuti irama permainan Mizuho? Sementara dia juga tahu nasib Mizuho bisa jadi ada di tangannya. Nomor 22 teman-teman ya, masih segel, masih bagus juga. Lanjut juga nomor 22 ada 2 biji. 23 akhirnya Mizuho berhasil maju ke babak perempat final. Lawan mereka di babak ini adalah Akita Jogo, lawan yang sama sekali baru bagi mereka. Di lain pihak, anggota kelas 1 Mizuho juga merencanakan sebuah latihan rahasia buat Enomoto. Nomor 23 kekuatan yang tak terlihat, my pace and your pace hari ini untuk hari esok, forecast. Dua 24 masih segel. Tim Mizuho terhimpit oleh jebakan defense Akita Jogo. Bahkan Aikawa dan Fuji sampai sempat terkecoh oleh permainan gerak mereka yang sangat cepat. Lalu bagaimana cara Mizuho menembus sistem pertahanan mereka? Nomor 24 masih segel. 25 sebagai ganti Miura yang ditarik keluar dari lapangan, Buhimuro memasukkan Dabashi dengan harapan kekuatan menghentikan kecepatan. Walau sempat putus asa, Dabashi berhasil juga menemukan titik celah menjebol defense Akita. Ini nomor 25 teman-teman ya. Selanjutnya nomor 26. Setelah menang melawan Akita Jogo, saat tenang sebentar lagi Mizuho sebelum melawan Narita Cho. Walau sempat bimbang, Fujiwara sepertinya sudah lebih mantap. Begitu pula Toya yang berniat menjadi pemain kunci di pertandingan melawan Narita Cho ini. Ini ya, nomor 26. Gelar terkuat mencapai harapan, Calm Flame Responsibilities. 28 di akhir kuarter 2, Tendoji tetap memimpin dengan perolehan angka 51 versus 38. Di kuarter berikutnya, Tendoji mengubah strategi dengan menurunkan Motoharu Kamakura. Meiwade pun kewalahan menghadapi serangan 3P Motoharu yang berturut-turut. Akankah defense Meiwade sanggup membendung Motoharu? Nomor 28. Kebanggaan dan kesadaran diri, menyerang dan serangan balasan, Floor General, lelaki yang tak bisa dibiarkan. Selanjutnya nomor 27. Di awal kuarter pertama, Sawanobori langsung menembakkan 3 poin, benar-benar bukan yang telak. Tapi Meiwade tak tinggal diam, mereka langsung membalas memasukkan angka. Walau masih unggul, Sawanobori dari Tendoji dengan wajahnya yang kalem dan tenang, sepertinya merencanakan sebuah taktik balas dendam yang ingin menunjukkan kalau taktik Meiwade bukan apa-apa. 17 nomor 27. The Majestic Four, blow for blow, serangan hebat Meiwade Itachi, Blade Unsheathed. 29 di akhir kuarter kedua, pelatih Tendoji tiba-tiba meminta member change sang ace Hikaru digantikan dengan Kamakura. Sang 3 poin sudah baru saja masuk. Kamakura langsung mencetak 3 poin berturut-turut. Perbedaan perolehan angka antara Tendoji dan Meiwade pun semakin jauh. Tapi di saat Meiwade mengubah strategi dan berhasil
memasukkan angka. Lagi-lagi pelatih Tendoji meminta member change 29. Just another option, kedua garis tembakan, winning is everything after trial and error. 29. 30 terakhir. Setelah pertandingan babak semifinal Tendoji versus Mewada Hitachi, kini giliran pertandingan Mizuho versus Narita Cho dengan Shimizu sebagai pelatih. Sosok yang pernah membuat tim Mizuho terpecah. Semua anggota Mizuho pun bertekad untuk menang dalam pertandingan ini, demi melewati tembok yang selama ini terbentang di hadapan mereka, juga demi bagian para senior yang tidak bisa turun di lapangan. Babak baru yang lain bagi tim Mizuho segera dimulai. Ini nomor 30 ya, volume terakhir. Kristal ungu saat-saat penempaan, The Day of Liberation, Prelude for Act 3 ya, ini Act 3, Prelude for Act 3 part 2 ya. Di sini ada tamat ya, ini volume terakhir ya. Di sini ada To Be Continued to Act 3 ya. Ini volume 30. Jadi itu saja teman-teman ya untuk Act 2 ya teman-teman. Kalau minat ya, ini masih bagus-bagus dan masih mulus-mulus semua dan layak untuk dikoleksi. Ada dua yang segel, ada satu rental dengan staples, ada satu yang rental juga ada capnya tapi tidak ada staples, sisanya Colpri semua, mulus sekali ya teman-teman. Nanti kalau minat akan saya cantumkan linknya, bisa segera di check out dan akan terhubung ke Tokopedia saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.